Halo Ibu Dita. Halo Kak Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ibu Dita hari ini? Alhamdulillah baik. Oh, baik ya. Saya lihat dalam waktu 1 minggu ini Ibu sibuk sekali ya. Sedikit Pak. Oh, Karena sedikit. berhubung dengan bertabrakan juga dengan kegiatan Hari Guru. Oh, Hari Guru. Terus sebelumnya juga ada kegiatan Sumpah Pemuda kan Pak Abdul, jadi lumayan Tetap banyak kegiatan. banyak kegiatan luar biasa Ibu ya. Tetap semangat Ibu. Iya. Jadi sebelum saya masuk ini Ibu, saya mau ucapin dulu selamat Hari Guru buat Ibu dan buat guru-guru yang ada di Indonesia ya Ibu ya. Terima Semoga kita semua masih tetap kuat untuk mendidik anak-anak ya Bu. Iya, terima kasih Kak Abdul, sama-sama. Siap. Oke Ibu, saya mohon izin. Iya. Jadi sebelum nanti Ibu melakukan observasi di dalam kelas, dalam supervisi akademik, Iya. jadi saya mau izin dulu melakukan pra-observasi. Iya, Seperti itu. silakan. Jadi tujuannya itu biar Ibu dapat mengembangkan diri Ibu seperti itu Bu ya. Iya. Jadi pra-observasi ini jadi bukan buat orang lain tapi buat diri Ibu sendiri kayak gitu Siap. kan. Iya. Bisa mengenal diri Ibu lebih dalam seperti itu. Siap Pak. Baik. Oke. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti saat Ibu melakukan observasi itu apa Bu? Tujuan pembelajaran yang nanti mungkin akan saya capai ketika pembelajaran berlangsung adalah dengan, saya harap dengan menggunakan metode problem based learning ya Pak Abdul, saya akan menggunakan media mind mapping juga dan juga diiringi dengan video-video animasi ya. Saya berharap anak-anak nanti dapat menjelaskan ya, dapat meningkatkan pengetahuan mereka tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke. Kalau dari tujuan itu kira-kira strategi pengembangan diri Ibu itu ke arah mana Bu? Yang ingin dikembangkan? Area yang ingin dikembangkan, Area yang ingin dikembangkan. mungkin dari segi pengetahuan dan keterampilan. Oke. Berarti nanti fokus pengamatan saya nanti di bagian pengetahuan dan keterampilan siswa. Oke, sip. Kalau gitu Bu, rancangan pembelajaran di kelas nanti seperti apa Bu strategi yang Ibu akan gunakan? Iya, yang pasti strategi yang akan saya gunakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Pak Abdul, karena saya nanti akan memetakan dahulu tentang kebutuhan belajar siswa mulai dari gaya belajarnya dan juga kesiapan belajarnya dan juga minatnya, sehingga nanti itu menjadi bahan saya untuk membagi mereka dalam diskusi kelompok. Gitu, Pak Abdul. Terus yang saya persiapkan juga strateginya selain itu diskusi kelompok, juga beberapa video-video yang saya siapkan untuk menjadi pengantar mereka sebelum melakukan diskusi, dan juga contoh-contoh mind mapping ya, dan juga contoh-contoh produk-produk yang mungkin nanti bisa mereka hasilkan sesuai dengan minat mereka. Oke, berarti sudah luar biasa nih Bu ya. Terima kasih. Kira-kira di kelas mana nih Bu Ibu akan melakukan pembelajaran nanti? Rencananya di kelas 7 Pak. Oh, kelas 7. Iya, kelas 7. Nanti kebetulan jadwal saya nanti di kelas 7 ada di hari Rabu. Jadi mungkin nanti kegiatan observasinya bisa kita lakukan di hari Rabu. Hari Rabu. Iya, hari Rabu. Pukul berapa nanti Bu? Di jam ke 3 dan 4 ya Pak. 3 dan 4. Iya, Oke. mulai dari jam 8.20 sampai jam 9. Oke, sip. Berarti sudah nanti dipersiapkan segala sesuatu Siap. Ibu ya. Di situ nanti jangan lupa Ibu menginformasikan untuk mencatat hal-hal yang itu Bu yang penting-penting nanti disesuaikan dengan rancangan pembelajaran Ibu. Jadi nanti mohon izin Ibu saat Ibu melakukan observasi saya akan memberikan catatan-catatan juga terkait apa yang Ibu inginkan ya, ingin capai seperti itu. Jadi nanti setelah itu akan saya sampaikan lagi di pasca observasi seperti itu. Dan terakhir nih Bu ya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pagi hari ini? Dari percakapan hari ini ya Pak ya, saya merasa lega dan juga saya merasa ada sedikit gambaran lah, bukan sedikit, banyak, ada gambaran bahwa apa yang nanti akan saya lakukan di kelas, apa yang akan saya kembangkan, apa yang menjadi fokus saya, dan juga strategi apa yang mungkin akan saya gunakan. Jadi saya udah punya gambaran lah bekal, tidak lagi ibarat kata masuk kelas itu meraba-raba gitu. Jadi sudah dipersiapkan. Jadi dari percakapan ini saya mendapatkan penguatan. Jadi dari rencana saya, alhamdulillah sudah dikuatkan juga dengan Pak Abdul, dan penguatan-penguatan tersebut bahwa memang rencana saya sudah bisa dilakukan begitu Pak. Sukses untuk Ibu, untuk observasinya nanti, nggak usah grogi, santai saja, seperti biasa saja ya Bu ya. Baik. Saya lihat dari RPP Ibu udah luar biasa, nanti tinggal
actionnya aja Ibu ya. Oke, itu saja Bu ya untuk hari ini pasca observasi. Nanti kita ketemu lagi di observasi. Siap. Oke Ibu ya, selamat Terima pagi. pagi. Terima kasih Ibu. Tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Nah, penting nggak sih untuk belajar tentang kebutuhan ini dalam kehidupan sehari-hari? Menurut Deca penting nggak? Penting. Kenapa penting? Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu ya ada silang pilihan di sini. Yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan pengertian dan kebutuhan. Siswa dapat enggak ya? Bisa ya? Oke. Kalau Pakaian dan makanan. Oke. Siapa lagi? Bina. Kebutuhan sekunder contohnya sepeda, HP dan lain-lain. Ya. Siapa lagi? Debu. Contoh kebutuhan tersier. Contoh kebutuhan tersier adalah motor dan mobil. Sampai di situ paham ya? Ini ada pertanyaan lagi. Ya. Jadi untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, silahkan salah satu memimpin doa. Siapa? Ketua kelasnya Bina. Berulang warna doa doa selesai. Oke, selamat pagi Ibu Dita. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah luar biasa, hari ini udah lega. Ya alhamdulillah luar biasa. Oh, Sangat lega. sangat lega. Iya. Ibu, kemarin saya sudah melakukan pengamatan terhadap Ibu mengajar di dalam kelas. Saya melakukan observasi. Jadi saatnya hari ini kita melakukan pasca observasi nih Bu ya. Nah, mohon izin nih Bu. Nah, nanti ini ada beberapa pertanyaan, mungkin refleksi, masukan dari saya terkait dengan apa yang sudah Ibu lakukan saat Ibu mengajar di dalam kelas Ibu ya. Nah, saya mohon izin. Oke, yang pertama bisa Ibu ceritakan kembali ya, gimana perasaan Ibu saat Ibu mengajar kemarin. Nah, itu boleh Bu diceritakan. Perasaan saya Pak ketika kemarin dilakukan observasi ya di kelas Pak, jujur sedikit tegang ya, karena mungkin tidak terbiasa jadi agak tegang. Tetapi seiring berjalannya waktu saya merasa sedikit sudah mulai enjoy ketika sudah masuk ke pelajaran tersebut. Terus juga saya merasa sudah berjalan lah sesuai dengan rencana yang saya rancang sebelumnya. Oke. Kemarin area pengembangan diri yang ingin Ibu capai itu di bagian mana Ibu? Kebetulan yang ingin saya capai kemarin area pengembangan dirinya bagian pengetahuan dan juga keterampilan Pak. Oke. Karena kebetulan kan kalau di pelajaran IPS ini materinya itu cukup banyak sekali, sehingga kemampuan anak-anak di bidang pengetahuan itu untuk menyerap materi, memahami itu agak sedikit sulit gitu karena saking banyaknya itu tadi. Jadi itu yang ingin saya tingkatkan dari kemarin kan Bu. Menurut Ibu bagaimana hasil yang telah Ibu capai dari Ibu sendiri ini gimana Bu? Iya. Kalau menurut saya dari segi proses jalannya pembelajaran sudah berlangsung dengan baik ya Pak, menurut saya pribadi, karena saya merasa sudah sesuai dengan alurnya yang kemarin sudah saya rancang di RPP. Terus juga anak-anak sudah bisa menyerap dengan baik materi pelajaran yang kemarin saya sampaikan ya, sehingga mereka bisa berdiskusi dan juga bisa menghasilkan produk-produk juga dengan baik menurut penilaian saya. Jadi dari segi pengetahuan dan keterampilan alhamdulillah sedikit ada peningkatan lah dari sebelumnya. Kalau diberikan skala nih Bu, 1 sampai 10, itu Ibu sudah di tahap yang mana Ibu? Mungkin 8 ya, 8. Karena belum ada yang sempurna. Dulu itu kayaknya terlalu sempurna. Kalau misalnya belum ada sempurna ini Bu, kira-kira menurut Ibu hambatan atau kendala dari 2 lagi, bukan 8 kan belum ke 10 nih Bu ya. Nah, kira-kira kendala atau hambatan yang Ibu hadapi itu apa Bu kemarin? Kemarin ya Pak, jadi yang pertama hambatannya adalah satu waktu. Jadi waktu alokasi waktunya itu mungkin bagi anak-anak kurang panjang. Ya, yang pertama. Yang kedua, masih ada beberapa anak yang tingkat pemahamannya masih kurang. Jadi belum bisa menyerap dengan baik. Ya, jadi belum bisa menyerap dengan baik materi dengan baik. Terus karena kemarin itu pembentukan kelompok itu sesuai dengan gaya belajar mereka. Jadi kemarin setelah saya lakukan pemetaan terhadap kebutuhan gaya belajar mereka,
saya kelompokkan Iya. sesuai dengan ini, sesuai dengan Kayak hasil, mm-mm. kemarin. Nah ternyata anak-anak masih ada beberapa lah yang belum siap dengan Oh. kelompok-kelompok yang seperti itu, karena mereka terbiasa memilih kelompok sendiri kan sesuai dengan yang cocok Oh ketika iya, mereka teman bermain, mereka ya, sendiri, teman gitu. bermain. Jadi ada beberapa yang mungkin sedikit protes lah Protes, ketika dapat oh. kelompok dengan si A, si B begitu. Itu Tapi- sih hambatannya. Tapi apakah bisa iya, terselesaikan? alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik, Oh. bisa berjalan dengan baik, masih bisa apa namanya, masih bisa Dihandle Bu ya, Bu, Dihandle, seperti itu ya. iya. Oke. Apakah Ibu sudah puas dengan apa yang Ibu lakukan kemarin? dari pembelajaran seperti yang tadi saya katakan Mm-mm. kepada Bapak, skalanya belum sempurna nih Pak, Oke. karena memang belum ada yang sempurna, Mm-mm. karena kita sebagai guru juga memang masih harus terus belajar, Mm-mm. ya kan Pak. Tapi kalau dikatakan puas dari apa yang sudah saya Mm-mm. lakukan kemarin, saya cukup puas karena menurut saya juga sudah sesuai dengan rancangan, sudah sesuai dengan yang kemarin kita bicarakan Mm-mm. ketika praobservasi juga. Sudah, saya rasa sudah sesuai dengan alurnya. Oke. Gitu. Saya Saya- sudah cukup puas lah. Saya juga sudah melihat kemarin saat Ibu melakukan saya melakukan observasi dan Ibu mengajar ya. Iya. Ibu udah dari awal, dari pembukaan, habis itu masuk ke kegiatan inti sampai Iya. ke penutup sekalipun, Ibu sudah luar biasa. Saya Iya, lihat Ibu terima ya, kasih, luar Pak. biasa. Terus menurut Ibu dari apa yang Ibu lakukan kemarin, kira-kira hal positif apa yang Ibu dapatkan? Hal positif yang saya dapatkan Mm-mm. dari pembelajaran kemarin, Iya. anak-anak itu sudah mulai termotivasi Pak. Mm-mm. Mereka sudah cukup tertarik karena sebelumnya mungkin mereka kurang tertarik ya dengan Mm-mm. pelajaran IPS ini, karena kebetulan memang materi IPS ini banyak, Mm-mm. terus juga mungkin bagi mereka membosankan. Mm-mm. Tapi ketika kemarin saya memutarkan beberapa video-video pembelajaran, terus juga saya bagi mereka dalam diskusi kelompok, dan mereka merdeka dalam menentukan produk apa Produk yang apa bisa sendiri. mereka hasilkan, sehingga mereka lebih bersemangat Ah. gitu Pak. Apalagi ketika diselingi dengan ice breaking, Hmm. mereka lebih fresh lah, Oke. fokus. Jadi anak-anak sudah mulai termotivasi dengan apa yang saya Masih, lakukan kemarin, oke. sudah memancing. Iya, memancing mereka Iya, untuk lebih aktif seperti iya, itu, benar Bu, ya. sekali. Oke Bu, kira-kira Bu, untuk pertemuan selanjutnya, Iya. kira-kira kan ini perbaikan ya Bu ya, kira-kira apa yang ingin Ibu ubah dari pertemuannya sekarang, yang ingin Ibu kembangkan lagi, yang ingin Ibu ubah untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya? Iya, jadi saya merasa masih ada kekurangannya Pak, Mm-mm. karena kemarin itu saya belum mengintegrasikannya kebetulan dengan Mm-mm. KSE, Hmm. karena memang waktunya juga kemarin terbatas, Mm-mm. ya. Terus karena kemarin itu kan kita sudah berdiskusi juga tentang KSE ya Pak, Iya. jadi belum terintegrasi dengan KSE. Jadi mungkin kedepannya yang ingin saya ubah adalah saya ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang Oke. terintegrasi Dengan dengan KSE. KSE. Selain itu juga saya ingin menciptakan bahan ajar yang menarik, yang Hmm. tidak hanya terpaku kepada buku cetak yang Hmm. kemarin saya bagikan. Kemarin kan hanya menggunakan buku paket Iya. saja Pak. Jadi mungkin itu terlalu monoton ya bagi anak. Nanti mungkin saya akan membuat bahan ajar, modul ajar yang lebih menarik lah gitu. Itu yang ingin Ibu Iya, kembangkan ya ingin Bu saya ya. kembangkan. Oke, luar biasa Ibu. Jadi ya benar tadi yang ini boleh Bu ya, saya Iya. sambil Bu ya memberikan masukan juga. Boleh. Benar, kemarin saat saya melakukan observasi di RPP Ibu belum memasukkan KSE-nya Iya. di bagian-bagian yang menurut Ibu itu memang harus dimasukkan KSE. Jadi sehingga kompetensi sosial emosional anak itu dapat terlihat seperti itu Iya. Bu ya. Padahal sebenarnya secara tidak langsung itu ada seperti itu Bu ya. Cuma belum fokus ya seperti itu. Boleh Ibu di awal-awal itu Bu bukan hanya ice breaking, tapi Ibu bisa melakukan strategi stop, Iya, kayak gitu Bu ya. Jadi biar anak itu punya presence atau kehadiran penuh seperti itu Bu ya di dalam kelas seperti itu. Mungkin itu saja, intinya Ibu udah luar biasa. Terima kasih. Apa yang Ibu sampaikan kemarin semuanya sudah dapat, sudah sesuai kayak gitu Bu ya. Saya mohon jangan berpuas hati, kembangkan Siap. terus diri Ibu ya. Untuk perbaikan Ibu ke depannya seperti Bu. Itu saja dari saya Ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.